Jadi data deret waktu dikatakan stasioner apabila memiliki nilai tengah rataan dan variansinya atau ragamnya, fluktuasinya itu konstan dari waktu ke waktu, ya. Nah, ini kalau secara gambar ya, ilustrasinya seperti inilah. Nah, ini contoh data deret waktu stasioner. Bentar. Nah, ini kalau misalkan selang dalam penyajiannya, selang ininya diperlebar, misalkan dari 0 sampai 100, maka ini akan sangat kelihatan bahwa datanya itu stasioner. Artinya di sekitaran rata-rata itu tidak menyimpang terlalu jauh, ya. Simpangannya itu tidak terlalu jauh. Variansinya juga tidak terlalu jauh karena definisi dari data stasioner adalah memiliki nilai tengah atau rataan dan ragam atau fluktuasi yang sama, ya. Itu stasioner. Nah, ini contoh lah data deret waktu yang stasioner walaupun mungkin, tapi kan ini cukup ini juga ada sangat beragam juga sebetulnya. Nah, ini kenapa ya? Karena penyajiannya itu dari 0 sampai 8. Tapi kalau diperlebar, diperlebar ya, misalkan nyampe 15 saja, ini udah akan kelihatan bahwa dia tuh datanya stasioner lah, berada di eh, nilai tengah yang tidak terlalu jauh lah sebarannya dari nilai tengahnya. Berarti kan nilai tengahnya berarti kan sekitar di sini ya, kalau ditarik garis lurus lah. Nah, ini contoh yang tidak stasioner. Nah, ini eh, ini data kontinu ya. Ini tidak stasioner nih. Nilainya selalu di bawah. Nilainya seringnya di bawah 0. Ya, bahkan sangat ekstrim bisa mencapai minus, eh, dekat dari -30. Nah, ini yang data-data yang selalu turun. Ya, ini banyak juga ya saham-saham yang seperti ini ya. Saham yang diambil pada periode waktu tertentu. Ini sangat mungkin nih terjadi seperti ini turun. Kenapa dia tiba-tiba turun? Ya misalkan ada konflik ya, atau istilahnya tuh biasanya kalau dalam orang investasi adalah eh, kondisi ekonomi politik global gitu ya. Bisa karena konflik atau karena adanya eh, harga bahan bakar dunia yang naik atau apa kondisi geopolitik dunia ya, atau mungkin karena adanya wabah ya, seperti corona pada beberapa waktu yang lalu turun ya. Nah, tetapi kalau misalkan kecenderungannya naik, seperti misalkan apa yang naiknya juga cukup cukup rutin ya, dan kadang beberapa waktu adalah juga sangat jauh berbeda ya, seperti misalkan harga emas kecenderungannya juga naik dan lain sebagainya. Nah, itu juga ada faktor-faktornya ya kalau misalkan mau diamati itu ya. Nah, sebetulnya kalau misalkan kita punya X, T yang merupakan eh, yang merupakan barisan dari akan berdistribusi tertentu, ya berdistribusinya ya bisa normal, apa bisa kontinu ataupun diskrit ya. Nah, T plus satu sebetulnya berapa kan? Berapa? Nah, ini model-model AR, MA itu tuh untuk memprediksi ini sebetulnya. Waktu yang akan datang atau 10 periode waktu yang akan datang. Itu sebetulnya ya. Jadi sebetulnya model-model deret waktu ini adalah untuk melakukan forecasting atau ya peramalan atau prediksi ini sebetulnya ya. Beda halnya tadi yang mungkin sempat saya terucap adalah apa sih faktor-faktor yang menyebabkan harga emas turun, harga emas naik, yang menyebabkan harga saham turun, yang menyebabkan nilai tukar rupiah naik, yang menyebabkan nilai tukar rupiah turun, turun. Nah, mungkin itu lebih cocoknya dimodelkannya dengan regresi linier. Karena ada variabel-variabel yang digunakan untuk memprediksi nilai.
bukan memprediksi ya, yang ingin kita ketahui apa saja sih variabel-variabel yang sebetulnya mempengaruhi terhadap nilai tukar rupiah, terhadap harga emas, terhadap ini, terhadap itu. Kalau kita sudah tahu ya, kalau kita sudah tahu, kita bisa melakukan kontrol terhadap variabel-variabel tadi agar nilai tukar rupiahnya tetap stabil. Misalkan seperti itu. Nah, berbeda dengan model-model deret waktu, kalau model-model deret waktu ini kita ingin memprediksi hari-hari berikutnya dengan menggunakan data historisnya. Dengan menggunakan data historisnya atau data riwayatnya. Gitu ya. Jadi, kalau pada deret waktu, kita itu ingin melakukan prediksi. Kira-kira harga saham pada periode waktu berikutnya berapa? Kira-kira nilai tukar rupiahnya berapa dan lain sebagainya. Tapi yang kita gunakan, kita cuma punya modal data historisnya. Riwayat data sebelumnya. Itu deret waktu. Tetapi kalau dalam regresi itu ada beberapa variabel yang tentunya seberapa besar kontribusi dari masing-masing variabel untuk menaikkan atau bahkan menurunkan variabel utamanya ya atau variabel terikatnya. Itulah. Itu ya. Jadi itu dua konsep pemodelan yang berbeda ya. Untuk memprediksi juga, regresi juga bisa untuk memprediksi, tapi memprediksi variabel-variabel X. Kalau untuk model deret waktu, memprediksinya adalah bergantung pada data-data sebelumnya, data historisnya gitu. Ya. Nah, ini pola dari data deret waktu ya. Jadi ada yang polanya horizontal. Ini kalau rata-rata yang konstan. Contoh, data penjualan yang konstan. Ya apa ya, data penjualan yang konstan? Seringnya biasanya ya lebih ke arah musiman ya. Satu deret dipengaruhi faktor musiman. Misalnya kuartal tahun tertentu. Kuartalan itu artinya 4 bulanan. Atau data produksi tanaman. Ya contohnya, data musiman. Tetapi sebenarnya data penjualan juga seringnya musiman ya. Ketika menjelang hari libur atau weekend, ini pasti penjualannya meningkat. Itu udah musiman banget lah. Ya, tetapi kalau data penjualan yang konstan yang mungkin tidak dipengaruhi oleh, yang kurang dipengaruhi oleh hal-hal tertentu ya, apa ya? Mungkin ya data rumas ya, dan lain sebagainya lah. Ini mungkin kalau diambil datanya tahunan, ini mungkin akan konstan. Misalkan di sekitar 1.000 rumah, ya berarti mungkin tahun berikutnya juga kurang lebih lah. Kalau pola marketingnya masih sama, dan lain sebagainya. Atau data jumlah mahasiswa baru ya. Jumlah mahasiswa baru di satu perguruan tinggi. Nah, itu biasanya konstan lah. Berfluktuasi di sekitar artinya jumlah mahasiswanya di angka 170 atau 180 ya. Paling juga di tahun-tahun berikutnya totalnya di sekitar angka musiman. Tidak dipengaruhi oleh adanya libur lebaran, adanya mungkin eh, cuti tahunan, atau mungkin hal lain karena adanya COVID. Itu tapi kasus khusus lah, kasus tersendiri. Nah, kemudian adalah pola data siklis. Terjadi bila data dipengaruhi oleh fluktuasi ekonomi jangka panjang, seperti yang berhubungan dengan siklus bisnis. Ini berarti pola data siklis. Ini ekonomi jangka panjang nih. Berarti prediksinya udah prediksi jangka panjang ke depannya. Oh, ke depannya nih faktor ekonomi ini adalah eh, daya beli masyarakat akan menurun misalkan di satu negara. Ya berarti penjualan mobilnya akan menurun. Pertumbuhan ekonominya masih konstan, stabil di angka 5% misalkan, ini tidak lah. Penjualan mobilnya mungkin akan tidak menurun juga gitu ya. Nah, kemudian pola data penurunan sekuler jangka panjang dalam data. Nah, ini kenaikan atau penurunan itu sekuler, jangka panjang dalam data. Harga emas itu ya seperti itu kan naik ya. Kemudian apa? Jumlah penjualan mobil jumlah penjualan mobil listrik mungkin ya. Tapi itu jangka panjang nggak ya? Mungkin dalam jangka waktu 10 tahun mungkin itu akan meningkat terus ya. Para ekonom mungkin akan memprediksi demikian ya, kan peminat yang untuk menggunakan mobil mobil listrik. Ataupun ada pola-pola gabungan antara pola data tren dengan siklis, pola data dengan siklis, dan lain sebagainya. Nah, ini contoh ya. Jadi ini yang musiman, ini yang pola data musiman ya. Jelas. Kemudian ini penjualan ya, penjualan lagi di titik terendah sama ya dan seterusnya. Ini kalau data yang konstan ini ya boleh dibilang boleh dipastikan bahwa dia adalah stasioner datanya ya. Artinya rataan
dan ragam atau fluktuasinya sama lah gitu. Ini sebenarnya turun dalam jangka panjang. Apa? Jumlah populasi jumlah penduduk ya, populasi penduduk ini kecenderungannya naik nih dalam jangka panjang. Siapa lagi? Harga emas ya, kecenderungannya naik. Kayaknya belum pernah turun deh. Kecenderungannya naik dalam jangka panjang. Bitcoin, Pak. Harga tanah kecenderungannya kalau Bitcoin pernah turun drastis ya, pernah di angka 500, sekarang udah nyentuh 1, kalau Bitcoin ini ya ekstrim ya, sulit ya dikatakan bahwa eh, dia itu kecenderungannya naik ya. Tapi cobalah ditarik data tahun berapa ya? Mungkin baru 10 tahun. Yang saya rasa drastis. Dan selangnya itu sangat lebar, bisa sampai dari 500 ke 1000 gitu ya, dan lain sebagainya. Tapi silahkan coba dibikin plotnya. Datanya ditarik, misalkan dari kalau saham di Yahoo Finance ya, bisa nariknya. Kalau Bitcoin bisa narik data yang data rekapannya ya coba ya dicari. Seharusnya tersedia juga lah. Ada yang situs-situs yang menyediakan. Tarik secara Excel, nah kemudian nanti eh, diplotkan seperti apa. Apakah kecenderungannya memang naik atau mungkin sangat-sangat beragam. Nah ini data siklis ya, siklis tadi. Oke, ya ini tadi ya sudah ya pola data dari waktu yang musiman itu. Oke, saya lanjutkan sedikit untuk memberikan gambaran ya. Nah, ini ya. Jadi setelah waktu atau time series, lalu apa modelnya ya? Dasar sekali dari model atau autoregresif dan model moving average ya. Ini di berikutnya ada model moving average. Nah, XT tadi ini ya, sebetulnya yang ingin kita cari adalah apapun ya. Nah, ini berarti apa? Ubah acak pada waktu ke T. Nah, tapi T-nya itu yang akan datang kalau di sini. Nah, T-1, T-2, T-P atau T-3, T-P ini adalah data-data historisnya. Data-data historisnya. Nah, mu akalnya sebagai konstanta tetapnya. Nah, pi pi 1, pi 2 dan seterusnya tergantung dari berapa banyak ini ya yang kita gunakan. Ini adalah parameter-parameternya. Atau kalau dalam regresi linier, ini adalah beta nolnya, beta satunya, ini adalah beta duanya. Berarti sama, sama ya.
dengan model regresi linier, nantinya pun kita harus mencari parameternya. Itu yang nanti kita cari, dicari. Nah, kalau misalkan masih satu atau dua, ya sama kayak regresi linier ya. Itu biasanya yang menggunakan software dalam mencari nilai. Kalau model autoregresi saham katakan ya, pada waktu ketik dipengaruhi ditambah dengan parameter-parameternya nih pada masing-masing eh, ya. Nah, ini ya, ini model autoregressive itu ada istilah namanya ordo P ya. Ada nanti P-nya sama dengan satu, ada P-nya sama dengan dua, ada P-nya sama dengan tiga. Ini mempengaruhi kestasioneran dari data. Sebenarnya dilakukan stasioneritas tidak dalam data ya. Kalau data yang tidak stasioner itu bisa dilakukan stasioneritas ya. Nah, ini model autoregresif. Di sini tandanya adalah plus. Plus, plus plus ya, semuanya plus terakhir sampai tentunya model statistika itu pasti selalu ada error ya, ada errornya lah selalu karena tidak pernah tepat lah, tidak tidak sempurna selalu ya. Nah, berikutnya ada model MA. Nah, ini model MA atau moving average model ya, model MA. Kalau model MA ini apa modelnya adalah negatif nih. Negatif, negatif, negatif ya. Sama. Sama-sama yang mau diprediksi adalah pada waktu ketik, tetapi dengan menggunakan model moving perpindahan dari errornya gitu ya. Kalau menggunakan model MA ini adalah yang memprediksi nilai XT-nya, memprediksi nilai harga saham pada waktu ketik dari pergerakan atau moving dari errornya. Itu ya. Errornya. Errornya kan dari waktu ke waktu kan bergerak juga. Nah, ini ingin memprediksi dari mendapatkan harga saham pada waktu ke T dari pergerakan error-errornya gitu. Ya. Ya, saya ulangi. Jadi kalau model MA atau moving average ya. Nah, kita ingin memprediksi harga sahamnya itu adalah berdasarkan pergerakan dari errornya ya. Error dari masing-masing waktunya. Nah, cara mendapatkan errornya gimana? Ya, cara mendapatkan errornya adalah kita kan punya X misalkan pada waktu T ke 5 lah ya. Diselisihkan, dikurangkan dengan realisasi X pada waktu T-5 ya. Ini kan dapat errornya. Selisih antara nilai yang prediksi dengan selisih dengan nilai yang sebenarnya itu adalah nilai errornya. Itu kan sederhananya. Nah, ini dapat T-5, kemudian T-6, T-7 dan seterusnya. Gitu ya. Oke. Belum ada, Bang. Kalau tidak so ya untuk hari ini ya, nanti kita lanjutkan untuk di pertemuan berikutnya. Mohon maaf ya, anak saya nangis ya. Untuk model ARMA dan ARIMA secara lebih dalam di offline berarti ya di STMA ya. Terima kasih Iya, atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih, Bang. Waalaikumsalam. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Saya screenshot dulu ya Makasih, Pak. yang hadir.